Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang peraturan sekolah, tata tertib sekolah, dan keyakinan kelas. Nah, saya lihat di kelas kalian belum ada peraturan kelas atau tata tertib kelas, sehingga kita perlu membentuk tata tertib kelas supaya kelas kalian menjadi aman, nyaman, dan kalian bisa belajar dengan baik. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian ada yang tahu apa itu tata tertib sekolah atau tata tertib kelas? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ira. Sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa sekali Ira. Jadi Ira sudah tahu apa itu tata tertib kelas. Tepuk tangan untuk Ira, anak-anak. Jadi, betul kata Ira tadi bahwa tata tertib atau peraturan kelas itu nantinya dipakai untuk membuat kenyamanan dan keamanan kalian sendiri supaya belajarnya lebih enak ya. Nah, nanti anak-anak peraturan kelas itu atau tata tertib kelas itu akan kalian yakini akan berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi bedanya tata tertib sama keyakinan kelas itu, kalau tata tertib sifatnya itu memaksa gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dasarnya adalah kesadaranmu. Saya yakin kalau saya melakukan itu, saya bisa titik-titik. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang tahu arti dari keyakinan kelas? Angkat tangan. Oke, silakan Rahman. Kadu. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Rahman, tangan untuk Rahman. Apa itu peraturan atau tata tertib kelas? Apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Ya, nah sekarang tugas kalian adalah berdiskusi secara kelompok. Dari peraturan sekolah, coba kamu membuat tata tertib untuk kelasmu. Tiap kelompok silakan mengambil 3 peraturan sekolah untuk dijadikan tata tertib kelas. Sudah paham anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, silakan kalian berdiskusi membuat 3 tata tertib kelas dari peraturan sekolah. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kalian sudah membuat tata tertib kelas kalian secara berkelompok dengan cara diskusi. Dan sekarang kelas kalian sudah menghasilkan 12 tata tertib. Nah, dari 12 tata tertib kelas yang kalian susun itu, silakan kalian menyusun nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada tata tertib kelas yang kalian susun.
Nah, nilai-nilai kebajikan itu misalnya seperti ini ya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilai kebajikannya apa kalau membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Baik, seperti itu ya anak-anak. Nah, silakan mulai dari sekarang diskusikan dengan kelompokmu nilai-nilai kebajikan apa dari tata tertib kelas yang sudah kalian susun. Silakan berdiskusi. Untuk membuat nilai-nilai kebajikan dari tertib kelas sudah kalian susun. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan menuliskan hasil diskusinya. Apa nilai dari kebajikan dari tata tertib kelas yang sudah kalian susun di kelompok masing-masing? Silakan maju satu persatu. Sudah menyusun tabel T, tabel yang tampak dan tidak tampak dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian susun. Nah, langkah selanjutnya akan saya bantu bagaimana caranya membuat tabel Y. Nah, tabel Y ini berisi apa? Nah, ada yang terlihat, terasa, kemudian ada yang terdengar. Nah, saya ambil contoh misalnya di tata tertib pertama. Masuk sekolah tidak terlambat atau tepat waktu pada pukul 7 sesuai dengan peraturan sekolah. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Tabel tampaknya murid masuk tepat waktu, tidak tampaknya murid terlambat. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa nilai-nilai kebajikan ini menyebabkan adanya sesuatu yang tampak dan tidak tampak. Sehingga ini bisa kita jabarkan lagi menggunakan tabel Y. Yang terlihat adalah murid masuk tepat waktu. Nah, terasanya bagaimana? Terasanya suasana sekolah menjadi lebih tertib. Terdengarnya bagaimana? Tidak ada petugas yang memberikan sanksi kepada murid, ya kan? Kalau kalian tidak melakukan pelanggaran, kalau kalian masuknya tepat waktu, maka kalian tidak akan ditegur oleh petugas ketertiban.
Jadi ini anak-anak, fungsi dari kita menyusun tata tertib kelas, menyusun keyakinan kelas, menyusun hal yang tampak dan tidak tampak, dan menyusun tabel Y. Kalau semua ini kalian lakukan dengan komitmen dan kesadaran dari kalian masing-masing, maka kalian akan bisa menjadi pelajar-pelajar Pancasilais yang diharapkan baik oleh orang tua, guru, agama, dan juga negara ini. Dan insya Allah kalian akan bisa menjadi orang yang sukses. Belajarnya juga sukses. Kalian sudah menuliskan refleksi belajar kita hari ini. Ini beberapa saya bacakan refleksi yang sudah kalian tulis. Jadi perasaan kalian ketika mengikuti sesi belajar hari ini adalah ada yang asik, ada yang semangat, ada yang jadi paham, ada yang senang. Intinya semuanya termotivasi dan kalian menjadi tahu bagaimana cara membuat tata tertib kelas dan keyakinan kelas yang seharusnya ada di kelas ini. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi sekolah, dan bagi kenyamanan belajar kalian. Semangat untuk hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.